Menurut saya inilah indikasi jika Ahmad Marzuki memang kembali dipersiapkan oleh Jakarta yang kabarnya memang untuk memecah hegemoni partai politik lokal di Aceh menuju pemilu dan pilkada di 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Titik Balik, kembali kita bertemu mengulas isu-isu politik, hukum, dan lainnya dengan tajam, menukik, akurat dari sumber-sumber yang layak dipercaya. Kali ini kita mencoba membahas atau mengupas soal informasi terkini seputar perpanjangan jabatan pejabat Gubernur Aceh. Sahabat Titik Balik, pro kontra soal mendukung penjabat Gubernur Aceh akhirnya bertepi sudah. Ini sejalan dengan keputusan Presiden Joko Widodo melalui Menteri Dalam Negeri yang memperpanjang jabatan Ahmad Marzuki sebagai penjabat Gubernur Aceh untuk 1 tahun berikutnya atau Juli 2023 hingga Juli 2024. Informasi ini begitu cepat tersebar setelah disampaikan Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen Kemendagri Beni Irwan kepada media pers Rabu hari ini 5 Juli 2023 di Jakarta. Menurut Beni, keputusan Presiden tersebut diserahkan langsung Sekretaris Jenderal atau Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro mewakili Mendagri Rabu 5 Juli 2023 siang tadi. Bagi saya pribadi, perpanjangan Ahmad Marzuki ini sebenarnya bukan hal yang luar biasa. Ini memang sudah terbaca sejak awal, terutama menyangkut tidak keluarnya putusan Presiden pada tanggal 3 dan 4 Juli 2023 lalu dengan alasan karena Presiden sedang melakukan kunjungan kenegaraan ke Australia. Padahal usulan tadi telah disampaikan Mendagri ke Sekretariat Negara tanggal 1 Juli 2023. Asumsinya begini, jika putusan itu terbit pada tanggal 3 atau 4 Juli lalu, maka akan ada pelantikan pejabat gubernur baru. Sebaliknya, jika putusan itu terbit tanggal 5 Juli atau hari ini, berarti tidak ada pergantian pejabat gubernur Aceh, dan yang ada adalah perpanjangan pejabat lama. Dan benar saja putusan ini terbit hari ini 5 Juli 2023. Karena itu muncul dugaan sebelum Jokowi terbang ke Australia tanggal 3 Juli lalu, patut diduga keputusan tentang siapa pejabat gubernur Aceh sebenarnya sudah ada. Hanya saja karena tingginya dinamika, sehingga ada kesan ditutup semakin rapat sambil melakukan prakondisi. Misalnya dalam 1-2 hari terakhir sempat muncul berita-berita hoax, keputusan-keputusan surat bodong yang mengatasnamakan Presiden Jokowi, yang atas menamakan Sekretariat Negara atau Sekretaris Negara, beredar begitu luas di media sosial hingga ada media mainstream yang mengutipnya. Padahal ini jelas-jelas tidak bisa dipertanggungjawabkan secara etika dan kode etik jurnalistik. Tapi ya sudahlah, semua sudah berlalu. Baru kemudian diumumkan hari ini secara terbuka kepada publik melalui media pers. Begitupun, lagi-lagi menurut pendapat saya, kursi tahun kedua yang diraih Ahmad Marzuki ini sebagai pejabat gubernur Aceh tidaklah akan berjalan baik-baik saja atau senyaman saat 1 tahun pertama dia peroleh. Tentu kita semua atau Anda semua masih ingat bahwa DPR Aceh menolak mengusulkan kembali nama Ahmad Marzuki sebagai pejabat gubernur Aceh. Dan wakil rakyat ini hanya mengusulkan 1 nama dari 3 nama yang diminta oleh Kemendagri, yaitu Sekda Aceh, Bustami Hamzah. Usulan ini sebenarnya ibarat pisau bermata dua, bisa sekali potong langsung selesai atau bisa berulang kali. Artinya
satu nama tadi atau nama Bustami Hamzah yang telah dikunci sebagai sosok yang diusulkan oleh DPR Aceh, tapi di sisi lain justru membuka ruang dan celah untuk masuknya calon lain, sebab Mendagri meminta 3 nama. Dan itu pernah disampaikan oleh Sekjen Kemendagri saat pimpinan DPRA dan pimpinan-pimpinan fraksi datang ke Jakarta menyerahkan 1 nama tadi kepada Mendagri melalui Sekjen. Di sana dia menegaskan bahwa kalau DPRA 1 nama berarti Kemendagri berhak memasukkan 2 nama lagi. Nah, sebatas ini memang tak jelas siapa yang cerdas, siapa yang cerdik, atau siapa yang dungu. Atau jangan-jangan memang ada operasi tertentu untuk mengelabui keputusan DPR Aceh. Ini biasa dan sering disebut sebagai kontra intelijen. Maksud saya begini, ada seseorang yang membisikkan atau mempush kepada DPRA, masukkan saja 1 nama supaya enak dibicarakan, bla bla bla, sehingga ini terkunci. Lalu para pimpinan DPR atau pimpinan fraksi terpengaruh dengan gerakan ini tanpa atau sadar atau tanpa sadar, sehingga muncullah keputusan 1 nama tadi. Ironisnya ya, setelah keputusan tadi diambil, beredar kabar bahwa memang DPRA tidak lagi melakukan pengawalan, termasuk forum bersama atau forbes anggota DPR dan DPD RI asal Aceh, serta tokoh Aceh lainnya di Jakarta. Terkesan memang keputusan yang diambil DPR Aceh merupakan tanggung jawab Parlemen Aceh dan berjalan sendiri-sendiri. Ini memang sudah menjadi ciri khas dan tabiat kita atau masyarakat Aceh. Segala sesuatu seringkali awalnya bersatu, kemudian bercerai, cari kesempatan masing-masing. Dalam setiap momen, dalam setiap sejarah selalu situasi sudut atau sisi gelap ini selalu terjadi. Dan benar saja, alih-alih aspirasi DPR Aceh tadi diaminkan Mendagri dan Presiden Jokowi, justru didengar pun tidak. Buktinya begini, meski ditolak, Ahmad Marzuki tetap masuk bursa calon PJ Gubernur Aceh. Namanya diajukan ke Mendagri bersama Safrizal, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri. Safrizal adalah putra Aceh, saudara Aceh yang karirnya juga melejit di Kementerian Dalam Negeri. Sekali lagi, inilah indikasi, menurut saya inilah indikasi jika Ahmad Marzuki memang kembali dipersiapkan oleh Jakarta, yang kabarnya memang untuk memecah hegemoni partai politik lokal di Aceh menuju pemilu dan pilkada di 2024. Lagi-lagi logikanya begini, andai Presiden dan Mendagri Muhammad Tito Karnavian tidak lagi sudi memilih Ahmad Marzuki, tentu namanya tidak dimasukkan lagi pada usulan 3 nama kepada Presiden. Walau DPR Aceh mengusulkan katakanlah 1 nama Bustami, tentu banyak alternatif bagi Mendagri untuk tidak memilih Ahmad Marzuki atau Bustami katakanlah. Artinya memilih yang ketiga atau memilih figur lain. Jadi Ahmad Marzuki tidak, Bustami tidak, katakanlah Safrizal, misalnya begitu. Tapi faktanya tidak demikian. Semua dinamika tersebut berakhir sudah sejalan dengan keputusan Presiden untuk memperpanjang jabatan Ahmad Marzuki. Pertanyaan saya sebagai putra bangsa, sebagai anak Aceh, apakah ini sinyal bahwa memang Jokowi sengaja membelah masyarakat Aceh karena memang masih belum bisa melupakan traumatik politik kekalahannya maju dalam kontestasi presiden di Aceh 2 periode. Periode pertama Jokowi juga kalah, periode kedua juga kalah, sehingga ini bisa kita katakan dalam tanda petik ya kemarahan Jokowi lah terhadap Aceh. Tapi ini hanya sekedar asumsi ya. Dan indikasi terbelah tentu saja ya pasti ada. Kenapa? Karena bola panas ini kembali tetap berada di tangan pimpinan DPRA, khususnya para ketua fraksi. Karena sebelumnya mereka menolak untuk perpanjangan Ahmad Marzuki. Ini bermakna secara legitimasi politik sebenarnya Ahmad Marzuki telah selesai di Aceh. Tentu politik tidak kaku seperti itu, ya benar. Sebab tak ada musuh dan teman abadi dalam politik. Yang ada hanya kepentingan. Karena itu bukan mustahil tiba-tiba saja misalnya ada oknum anggota dan pimpinan DPR Aceh yang diam-diam atau terang-terangan menemui Ahmad Marzuki, baik di Banda Aceh maupun di Jakarta, lalu melakukan klarifikasi dengan sejuta alasan
yang mengatakan, oh dulu saya begini Bapak, begitu Bapak, saya sebenarnya tidak setuju. Ini mungkin saja bisa terjadi. Sehingga nyaris mungkin saja juga ikut membunuh karakter rekannya sendiri. Ini tentu akan kita lihat nanti bagaimana. Nah, yang menjadi pertanyaan saya kemudian adalah, akankah anggota DPR, khususnya ketua-ketua fraksi, tetap berjalan dengan kepala tegak sebagai wakil rakyat yang sah, atau tunduk dan menyembah Ahmad Marzuki hanya karena alasan kebutuhan modal atau kapitalisasi menuju kontestasi demokrasi 5 tahunan yang bernama Pemilu 2024 mendatang? Saya tidak tahu. Kecuali itu ada satu pertanyaan yang sangat menggigit yang harus saya tanyakan kepada masyarakat Aceh. Masihkah elemen masyarakat dan tokoh Aceh memiliki harga diri dan nilai tawar di mata Jakarta dengan diangkatnya kembali Ahmad Marzuki sebagai pejabat gubernur Aceh? Tentu Andalah dan waktu serta realita yang bisa menjawabnya. Demikian, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.